Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikar Diansa, NIM saya 123106061. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas Karawang Malam. Jejak ilmu dari masa kuno hingga masa modern. Pada awal peradaban, manusia selalu bertanya mengenai langit, bumi, atau bahkan dirinya sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah ilmu pengetahuan lahir. Dia tumbuh, berkembang, berubah, mengikuti perkembangan zaman. Masuk pada zaman kuno, di mana ilmu masih sebagai warisan alam dan mitos. Pada masa ini, ilmu pengetahuan belum menjadi sains, masih berdasarkan pengamatan dan mitos. Contohnya itu di Mesir, mereka menghitung waktu dengan melihat bayangan matahari. Mereka membangun piramida dengan presisi yang sangat luar biasa. Di Babilonia, mereka mencatat gerhana, dan mereka mencatat pergerakan bintang-bintang, atau biasa kita kenal dengan ramalan bintang. Hal ini masih berkaitan dengan dewa dan dewi. Walaupun ilmu sebagai bertahan hidup, bertani, dan memahami musim, tapi masih berkaitan dengan dewa dan dewi. Pada masa ini cukup praktis dan masih berkaitan dengan mitos maupun dewa dewi. Lalu berkembanglah ke zaman Yunani Romawi. Ini ilmu sebagai filsafat dan logika. Di Yunani, ilmu berubah menjadi filsafat. Socrates mengajarkan pentingnya bertanya. Plato membangun dunia ide. Aristoteles menyusun logika dan klasifikasi makhluk hidup. Ilmu menjadi pencarian kebenaran melalui akal. Di Romawi, ilmu diterapkan untuk teknik, hukum, dan arsitektur. Tapi eksperimen belum menjadi kebiasaan. Ilmu masih bersifat spekulatif, di mana masih rasional dan deduktif, masih berbasis logika, bukan eksperimen. Melalui sistematis, tapi belum teruji. Lalu berkembang lagi menjadi abad pertengahan Eropa, ilmu sebagai pelayan iman. Ketika gereja menjadi pusat kekuasaan, ilmu tunduk pada teologi. Pengetahuan disimpan di biara, ditulis dalam bahasa Latin, dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Ilmu digunakan untuk menafsirkan kitab suci, bukan untuk menantangnya. Namun astronomi, matematika, dan kedokteran tetap berkembang perlahan menjadi jembatan menuju masa depan. Pada zaman ini, ilmu masih terikat dengan doktrin agama, berfokus pada penafsiran teks terbatas dan eksplorasi yang bebas. Lalu berkembang lagi ke zaman keemasan Islam, ilmu sebagai amanah dan eksplorasi, di mana di timur ilmu menemukan rumah baru, di bawah cahaya Islam ilmu menjadi amanah. Di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, para ilmuwan menerjemahkan karya Yunani, India, dan Persia. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka mengembangkan, menguji, dan menciptakan. Contohnya Al-Khamizi melahirkan Aljabar, Ibn Sina melahirkan Canon of Medicine, Al-Hayata mengatakan dasar metodologi ilmiah lewat eksperimen optik. Ilmu menjadi ibadah, menjadi jalan memahami ciptaan Tuhan. Pada zaman ini, ilmu terbuka dan lintas budaya, berbasis eksperimen dan observasi. Ilmu menjadi sebagian besar dari iman dan kemajuan sosial. Ilmu sebagai warisan dan tanggung jawab. Ilmu pengetahuan bukan sekedar kumpulan rumusan ataupun teori. Ia adalah warisan peradaban, dari langit Babilonia hingga teleskop James Webb, dari naskah kuno hingga superkomputer. Ilmu adalah cerminan rasa ingin tahu manusia. Kini di tangan kita, ilmu menjadi tanggung jawab untuk menjaga bumi, untuk memahami sesama, untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Karena ilmu bukan hanya tentang tahu, tapi tentang memahami, dan dari pemahaman lahirlah kebijaksanaan.